Kan ya, ini ya. Saya baru buka Iya. laptop. Baik-baik. Nggih, nuwun. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Edi dan teman-teman di DASA. Di sini saya akan memaparkan tentang artikel saya. Maaf kalau memang ini belum sempurna karena tadi dadakan disuruh maju, jadi siap tidak siap harus dipersiapkan. Mohon masukan dari teman-temannya. Teman-teman semoga masukannya nggak jahat ya teman-teman. Ya, di sini saya mengambil judul Realistic Mathematics Education (RME) menggunakan makanan tradisional Jawa, praktek pembelajaran etnomatematik di SD. Next, Mbak Ulan. Di sini di pendahuluan dalam proses belajar matematika siswa adalah pengembangan dan pengaplikasian konsep matematika berdasarkan pada permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dijelaskan oleh Freuduntal 91 yang menyatakan bahwa matematika merupakan aktivitas manusia yang harus dihubungkan dengan kehidupan manusia. Alasan rasional masyarakat bahwa matematika tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan budaya. Dimulai dari perilaku siswa yang tidak tahu bagaimana menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Sehingga hal ini membuat masyarakat kurang dapat merasakan manfaat dari belajar matematika. Next. Di sini pendekatan pembelajaran matematika yang berorientasi pada penciptaan proses pembelajaran dan mengaitkan pada pengalaman kehidupan sehari-hari siswa adalah pendekatan Realistic Mathematics Education atau RME. RME ini adalah suatu pendekatan pendidikan matematika yang dikembangkan di Belanda oleh Hans Freuduntal. Dunia nyata yang digunakan sebagai titik awal untuk mengembangkan ide dan konsep matematika dalam pembelajaran menggunakan RME. RME pada dasarnya adalah pemanfaatan realitas dan lingkungan yang dipahami siswa untuk memperlancar proses pembelajaran matematika sehingga dapat mencapai tujuan matematika secara lebih baik. Next. Di sini berdasarkan hasil studi PISA, yaitu menunjukkan bahwa siswa Indonesia kurang mampu menggunakan konsep matematika untuk menyelesaikan soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Siswa belum mampu menggunakan konsep matematika dalam menyelesaikan masalah sehari-hari karena guru dalam proses pembelajaran di sekolah belum menghubungkan antara matematika dengan budaya atau aktivitas sehari-hari. Hal ini menyebabkan para peneliti mencoba mencari suatu formula dalam mengajarkan matematika yang dekat dengan aktivitas manusia. Di sini terlihat pembelajaran matematika dibutuhkan suatu jembatan yang dapat menghubungkan matematika dengan budaya dan kehidupan sehari-hari, yaitu menggunakan etnomatematika. Next. Indonesia itu adalah negara yang keberagaman budayanya ada di setiap daerahnya. Indonesia memiliki perbedaan adat istiadat, peraturan bahasa maupun makanan tradisionalnya. Perbedaan tersebut dapat dijadikan sebagai sumber edukasi untuk penerus bangsa. Oleh karena itu, peneliti mengambil peran untuk mengeksplorasi etnomatematika pada makanan tradisional yang ada dalam kebudayaan masyarakat Jawa dengan pendekatan Realistic Mathematics Education, yaitu pembelajaran yang dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan dan dimulai dari permasalahan yang nyata bagi siswa dan menekankan keterampilan proses dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Harapannya hasil penelitian ini digunakan sebagai konteks untuk membuat desain pembelajaran sehingga tercipta suatu desain pembelajaran matematika yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan mengandung nilai budaya sehingga dapat membentuk karakter siswa ketika diterapkan di dalam kelas. Next. Suara saya masih jelas ya teman-teman? Masih, Mbak.
Ya. Jelas, Mbak. Sih, Mbak. Oke. Metode penelitian di sini, penelitian yang saya pakai yaitu penelitian literatur review yang dilakukan pada artikel-artikel dalam jurnal ilmiah yang terindeks Scopus atau Google Scholar menggunakan kata kunci realistik matematik, etnomatematik, dan makanan tradisional Jawa. Pencarian jurnal ini dilakukan dalam 10 periode terakhir. Kemudian penulisan memilih artikel yang terdapat pada jurnal yang terindeks Scopus. Next. Ya, pembahasan berdasarkan hasil analisis awal, kemudian dilakukan pemetaan terhadap artikel yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan realistik matematik, education, etnomatematika, ataupun makanan tradisional. Saya sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Kalau tidak terlihat jelas ada di artikel saya yang sudah saya kirimkan melalui PDF saya. Next. Kemudian di sini pendekatan realistik dalam pembahasan, saya akan membahas tentang pendekatan realistik matematik education atau sering disebut RME. Pendekatan pendidikan matematika yang dikembangkan di Belanda yang disebut RME ini merupakan pendekatan pembelajaran matematika yang pada dasarnya adalah pemanfaatan realita dan lingkungan yang dialami oleh siswa untuk melancarkan proses pembelajaran matematika, sehingga mencapai tujuan pendidikan matematika yang lebih baik daripada yang lalu. Realita di sini adalah hal yang nyata atau konkret yang dapat dipahami atau diamati oleh siswa dengan membayangkan. Kemudian lingkungan adalah lingkungan tempat siswa berada, baik lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat yang dapat dipahami oleh siswa. Dalam hal ini lingkungan disebut juga dalam kehidupan sehari-hari. Next. Menurut pendekatan ini, kelas matematika bukan merupakan tempat memindahkan matematika dari guru kepada siswa, melainkan tempat siswa menemukan kembali ide dan konsep matematika melalui eksplorasi masalah-masalah nyata. Di sini matematika dilihat dari kegiatan manusia yang bermula dari pemecahan masalah. Karena itu, siswa tidak dipandang sebagai penerima pasif, tapi harus memberikan kesempatan untuk menemukan kembali ide dan konsep matematika di bawah bimbingan guru. Proses penemuan kembali ini dikembangkan melalui penjelajahan berbagai persoalan dunia nyata. Di sini dunia nyata diartikan sebagai sesuatu yang berada di luar matematika seperti kehidupan sehari-hari, lingkungan sekitar, bahkan mata pelajaran lain pun dianggap sebagai dunia nyata. Dunia nyata yang digunakan sebagai titik awal pembelajaran matematika untuk menekankan bahwa proses lebih penting daripada hasil. Dalam pendekatan matematika realistik ini digunakan istilah matematikanisasi, yaitu proses mematematikakan dunia nyata. Next. Kemudian di sini adalah pendekatan pembahasan yang kedua, yaitu pendekatan realistik matematik dengan makanan tradisional. Dalam pembelajaran matematika di sekolah, kecenderungan siswa bahwa mengeksplorasi pengetahuan awal siswa harus dimulai dengan mengasosiasikan matematika formal dengan pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam penelitian ini difokuskan untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang budaya atau adat istiadat masyarakat Jawa terkait dengan makanan tradisional. Diharapkan berdasarkan temuan penelitian ini menjadi referensi bagi guru dan pengamat pembelajaran matematika agar dapat membuat buku teks dengan menggunakan budaya lokal sebagai sumber belajar matematika di sekolah, sehingga pembelajaran matematika lebih menarik, lebih bermakna bagi siswa. Dengan cara ini, siswa secara khusus diharapkan dapat menerima pemahaman matematika yang lebih bermakna dan komprehensif. Next. Kemudian, makanan tradisional merupakan hasil budaya masyarakat setempat yang
yang dilakukan turun-temurun dalam mengembangkan makanan berimbang dengan bahan-bahan tumbuhan dan hewan, baik melalui budidaya maupun yang berasal dari alam sekitarnya. Sehubungan dengan hal ini, beragam jenis makanan telah membuktikan bahwa makanan telah menjadi ciri khas pada masing-masing daerah atau suku bangsa, menurut Rashid 2004. Kemudian menurut Marwanti, makanan tradisional adalah makanan rakyat yang dikonsumsi dengan lingkungan masyarakat tertentu dan diturunkan secara turun-temurun. Kemudian makanan tradisional pun adalah produk makanan dari suatu daerah yang dibuat secara tradisional, dalam arti proses pembuatannya dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Next. Makanan tradisional yang diambil di Jawa ini memiliki bentuk model yang unik berbentuk geometris. Secara tidak sengaja, masyarakat Jawa telah mempraktikkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Terlihat dari bentuk dan model makanan yang berbentuk, ada yang berbentuk segitiga, segi empat, dan lingkaran, bola, atau sebagainya. Selain itu, bentuk dan fungsi berbagai macam makanan pun mengandung nilai luhur. Studi ini menunjukkan bahwa makanan tradisional Jawa memiliki rasa, kemahiran, dan kesadaran pelayan dalam menjaga adat istiadat budaya yang diwarisi oleh leluhur mereka. Dan terbukti bahwa masyarakat Jawa memiliki kepekaan terhadap geometri matematika yang dilakukan oleh leluhur sejak dulu. Hal tersebut dipraktekkan oleh masyarakat Jawa terlihat dari metode pembuatan dan bentuk makanan yang ada. Oleh karena itu, peneliti lebih memfokuskan pada penggalian terkait kebiasaan yang mengandung konsep matematika sehingga temuan yang diperoleh dapat diimplementasikan dalam pembelajaran matematika di sekolah, sehingga pembelajaran matematika di sekolah lebih menarik, menyenangkan, dan tidak terlalu abstrak karena konteksnya langsung terkait dengan kehidupan sehari-hari yang ditemukan dalam kebudayaan mereka sendiri. Next. Praktek pembelajaran etnomatematika di SD. Pentingnya konteks kehidupan yang nyata dalam praktek pembelajaran matematika ini yang dikemukakan oleh Jenning dan Dan. Sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam pembelajaran matematika, dunia nyata hanya dijadikan tempat mengaplikasikan konsep, bukan sebagai alat dan sumber dalam mempelajari pengetahuan matematika. Hal ini yang menurut Jen dan Dan sebagai penyebab awal kesulitan siswa belajar matematika, yaitu matematika dirasakan kurang bermakna. Kemudian Zainzer menyarankan perlunya guru untuk mengimplementasikan prinsip kebudayaan dalam kegiatan pembelajaran, baik sebagai bahasa pengantar maupun aktivitas sosial masyarakat yang dijadikan sumber belajar. Hal ini juga diperkuat oleh Bishop bahwa integrasi nilai budaya yang ada di masyarakat dalam praktek pembelajaran memberikan pengaruh pada perilaku individu serta berperan besar pada perkembangan pemahaman individu termasuk pembelajaran matematika. Next. Penerapan etnomatematika ini dalam praktek pembelajaran di SD yang sudah dilakukan di berbagai tempat memunculkan banyak hal yang baru dalam proses pedagogi dan penyampaian konsep matematika bagi peserta didik. Pembelajaran matematika dengan memberikan sentuhan-sentuhan budaya yang beragam tentu akan memiliki perbedaan antara di suatu tempat dengan tempat yang lain, walaupun membahas konten matematika yang sama. Menurut Rosa dan Ore menegaskan bahwa ketika masalah matematika berbasis budaya dan konteks sosial yang tepat diberikan sebagai alat dalam mempelajari topik matematika tertentu, maka akan memberikan dampak dan kebermaknaan materi tersebut dalam pemikiran siswa. Di sini penulis mencoba menggunakan konteks sosial dan budaya
yang ada di masyarakat Jawa pada makanan tradisional yang menggunakan konsep dasar geometris di SD yang diterapkan pada bentuk visualisasinya. Makanan tradisionalnya yang kami ambil dan kami kaji yang terkait dengan pembelajaran geometri adalah mendut, putu, mendoan, onde-onde, lopis, dan kue celorot. Next. Kemudian penutupnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa makanan tradisional dalam kebudayaan masyarakat Jawa masih dilestarikan dan dijaga oleh masyarakat. Makanan tradisional tersebut tidak hanya dikenal dan dikonsumsi oleh anak-anak, tetapi juga mengandung konsep matematika. Makanan tradisional ini dapat digunakan sebagai konteks dalam pembuatan desain pembelajaran realistik mathematics education untuk anak sekolah dasar sehingga dapat mengubah paradigma anak dan masyarakat bahwa matematika memiliki hubungan dengan aktivitas sehari-hari dan matematika memiliki hubungan dengan budaya serta dapat dipelajari dengan cara yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan filosofi pendekatan pendidikan matematika realistik matematik. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil peran untuk menambah kajian tentang konteks yang dapat digunakan sebagai realistik matematik menggunakan makanan tradisional Jawa pada pembelajaran matematik di SD. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon masukan dari Pak Edi dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana, mau lanjut yang kedua atau gimana teman-teman? Oh, yang kedua, silakan langsung aja yang kedua. Bu Kasninya belum hadir ya Pak? Bu Kasni belum hadir? Oh ada. Oh, sudah hadir? Ada ini ya. ada. Bu Kasni? Bu Kasni. Sudah hadir Mbak Ulan, Bu Kasni? Oh udah. Alhamdulillah. Bu Kasni, monggo untuk yang kedua Bu Kasni. Baru saja syuting Nyon Sewu. Oh iya. Yeah. Artis biasa ini. Syuting anak-anak. Ya, monggo Bu Kasni. Nggih. Bentar. Moderator nih, Pak Rois moderatornya ya. Nggih Pak Edi. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terdengar enggak suara saya? Enggak terdengar? Jelas Bu, jelas. Okay. Pada kesempatan sore ini, maaf, saya akan menyampaikan tinjauan literatur sistematis tentang representasi matematis yang kelak akan menjadi cikal bakal disertasi saya. Nah, mungkin panjenengan semua mudah untuk membuat ini, tapi bagi saya butuh perjuangan panjang karena saya berawal dari guru SD yang benar-benar tidak mengerti ini begitu. Jadi saya belajar matematian untuk bisa menampilkan hasil karya seperti itu. Jadi nanti mohon masukan, saran, dan apa aja yang membangun. Nggak usah tanya yang berat-berat. Gitu ya. Setuju Bu Kasni, setuju sekali. Ya, saya berusaha benar untuk memahami jane literatur review ki sing kaya apa nih, saya berjalan pelan-pelan. Alhamdulillah bisa jadi walaupun ya seperti ini, semoga benar ya. Menurut teman-teman dan Pak Edi semoga benar. Gitu. Saya awali dari pendahuluan. Nek jenengan membaca literatur yang sudah saya kirimkan dalam bentuk PDF itu, di awal saya memang menampilkan ada geometri, menyinggung geometri di sana. Sebabnya
memang calonnya nanti representasi matematis yang saya buat nanti akan saya hubungkan dengan geometri. Jadi saya singgung sedikit meskipun di sini saya tidak mencantumkannya di dalam ini. Jadi representasi yang saya maksudkan adalah nantinya akan menuju representasi matematis dalam bidang geometri. Maka di pendahuluan saya singgung walaupun hanya di bait yang pertama. Nah, kenapa kok kita harus mempelajari, kenapa siswa kok harus mengetahui atau memiliki representasi matematis? Jadi representasi matematis itu berguna untuk membantu proses pembelajaran matematika. Pada umumnya kita tahu bahwa pembelajaran matematika adalah sesuatu yang abstrak, ya, sesuatu yang abstrak. Nah, anak kecil untuk bisa memahami keabstrakannya itu perlu dikonkretkan. Nah, bagaimana cara mengkonkretkannya? Ada banyak hal. Nah, bagaimana kita tahu bahwa dia itu bisa memahami apa yang diajarkan di sekolah? Bagaimana kita bisa tahu bahwa dia tuh bisa mengkonkretkan sebuah ide atau gagasan atau pemikiran yang ada dalam pikirannya? Ya, kita tahunya dari ketika dia menjawab pertanyaan dengan caranya dia sendirilah. Itulah yang namanya secara sederhana dikatakan sebagai representasi. Jadi sebetulnya representasi adalah cara berpikirnya seseorang, gitu ya. Bagaimana dia bisa menyelesaikan suatu permasalahan, kalau dalam ini adalah permasalahan matematika. Lalu bagaimana seseorang itu kok bisa memiliki presentasi? Jadi representasi itu sebetulnya berasal dari persepsi tiap orang. Seperti halnya kita melihat seseorang, ya, misalnya melihat Mbak Tia. Itu melihat Mbak Tia karena di depan saya ada Mbak Tia. Nah, setiap orang melihat itu pasti di dalam pikirannya beda-beda pendapatnya. Oh, Mbak Tia itu seperti ini, seperti itu. Saya juga berbeda. Nah, itulah. Maka representasi itu berawal dari persepsi yang berbeda meskipun objeknya sama. Maka ketika kita menjelaskan sesuatu di kelas, maksud kita maksudnya sudah menggiring anak untuk berjalan ke sana. Tetapi karena daya tangkap siswa itu berbeda, persepsi siswa itu berbeda terhadap objek yang dipelajari, maka muncullah persepsi-persepsi yang berbeda begitu. Jadi intinya representasi itu gunanya untuk menerjemahkan atau menafsirkan apa yang dia lihat berdasarkan persepsi yang mereka buat, berdasarkan persepsi yang mereka lihat begitu. Jadi persepsi itu bisa serupa, bisa juga berbeda dari apa yang dia lihat, apa yang telah dia lihat. Jadi objek sama, tetapi di dalam pikiran masing-masing orang itu akan berbeda. Nah, representasi objek dalam pikiran kita itu akan menghasilkan hasil akhir yang namanya persepsi. Itu jalan pikirannya seperti itu. Apa itu representasi? Representasi merupakan pengetahuan berbasis persepsi, yaitu representasi pengetahuan yang terkait dengan detail objek yang diamati. Nah, dari sekian puluh definisi representasi itu sulit sekali untuk diambil sebuah kesimpulan yang pas. Nah, saya mengambil pendapatnya Coco bahwa representasi, kan ada dua representasi itu, ada eksternal, ada internal. Kalau representasi eksternal itu representasi yang dapat kita komunikasikan. Jadi hasil ide, hasil pikiran kita terhadap sebuah objek itu dapat kita beritahukan kepada orang lain, bisa berupa tanda, gambar, sketsa, persamaan, verbal, itu juga termasuk dari hasil representasi. Nah, kalau representasi internal adalah gambar yang kita buat dalam pikiran kita, orang lain nggak bisa lihat, jadi hanya konsep yang ada di dalam pikiran kita, yang tahu ya diri kita sendiri. Ketika kita mampu mengungkapkan pada orang lain, maka jadilah representasi eksternal. Dari beberapa literatur yang saya baca, ternyata ada temuan Hart mengenai representasi tadi, bahwa representasi itu adalah sesuatu yang digunakan siswa untuk memecahkan masalah yang dipengaruhi oleh pengalaman mereka sebelumnya. Nah, ketika sebagai contoh mudahnya saja, ketika anak sudah pernah dalam pelajaran ya, ketika anak sudah paham tentang perkalian dan pembagian, diberi progapet diterangkan sekali langsung bisa nyandel. Karena apa? Sudah ada di sininya, sudah ada ide, sudah ada gambaran, sudah ada pengalaman. Atau kita berjalan-jalan di suatu tempat, kemudian kita menemui
jalan baru yang belum pernah kita lalui. Yang pertama kali mesti pas ini menuju kemana ya? Menuju kemana ya? Saya sampai enggak di akhir? Mesti ada rasa seperti itu. Tetapi orang yang pernah melewati jalan itu akan tenang saja, nanti menuju ke sana loh. Sudah tahu, karena apa? Punya pengalaman gitu. Begitu juga dengan representasi. Jadi seseorang itu bisa merepresentasikan apa yang ada di pikirannya tergantung pengalamannya. Kalau dia punya pengalaman tentang hal itu, tentang sesuatu yang dia lihat, yang dia baca, maka dengan mudah dia bisa mengerti. Tujuan representasi ada 3. Yang pertama, representasi direkomendasikan untuk digunakan karena informasi yang dipelajari siswa memiliki karakteristik yang bervariasi. Mungkin informasi yang diberikan oleh seseorang berbeda-beda. Nah, sehingga timbul ide-ide yang berbeda, persepsi yang berbeda-beda. Maka butuh alat untuk menyampaikannya, maka butuh representasi. Yang kedua, representasi adalah sumber yang baik untuk mendorong siswa memiliki kualitas tertentu dalam pengetahuan. Maaf, ini pengetahuan. Dalam pengetahuan mereka. Kedua pendekatan tersebut mengarah pada penyajian yang bersamaan dari beberapa representasi. Jadi seseorang itu kalau sudah memiliki gambaran, punya persepsi, kemudian dia bisa mengambil sikap, menentukan, ini loh solusinya seperti ini, akan memiliki kualitas yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, karena adanya anggapan bahwa penggunaan representasi secara berurutan itu bermanfaat untuk pembelajaran. Jadi tujuan terakhir ini menggambarkan presentasi transisional dari representasi. Sekarang kelemahan dari representasi. Sesuatu itu pasti ada baik dan buruknya. Begitu juga dengan representasi. Ada baiknya juga ada kelemahannya. Tetapi seberapa besar baiknya dan seberapa kecil buruknya itu yang harus kita pertimbangkan untuk kita ambil sebagai bahan. Di sini kelemahan representasi adalah penggunaan representasi kadang-kadang abstrak untuk siswa. Kenapa? Karena siswa benar-benar belum pernah mengenal sama sekali, sehingga tidak ada ide sedikit pun. Nah, seperti halnya saya, literatur review kayak apa ya? Saya belum pernah lihat. Jadi benar-benar tidak ada ide. Saya berusaha, berusaha benar supaya iso di dalam otak saya itu nyangkol nih jenenge literatur review itu seperti apa. Jadi abstrak gitu. Nah, untuk itu bisa diprovokasi kurangnya makna bagi mereka. Hal ini bisa memprovokasi kurangnya makna bagi mereka, merasa kalau sulit orang tidak termotivasi untuk belajar. Tapi beda dengan manusia dewasa, sulit sekalipun itu sebuah tantangan yang harus diselesaikan. Konteks penggunaan representasi yang tidak tepat serta penggunaannya yang terlalu dini mengakibatkan konsekuensi negatif bagi siswa. Jadi siswa yang memang belum pernah mengenal sama sekali dan terlalu dini, mungkin anak kelas 1 sudah diajari misalnya tentang penjumlahan yang nilainya lebih dari 20 kan tambah tidak ngerti. Nah, kalau dia semakin tambah tidak mengerti, tidak ada motivasi sama sekali untuk belajar. Misalnya seperti itu. Nah, apa solusinya? Di sini pembelajaran matematika apabila ingin menonjolkan representasi, maka bisa menggunakan teori pembelajaran miliknya Dennis. Nanti ada 4 tahap di sana dalam pembelajarannya. Nah, sekarang untuk menyelesaikan tugas ini, saya telah membaca 68 literatur yang berbahasa Inggris. Jadi tidak bisa kerja sehari, seminggu lebih saya bekerja kayak membaca 68 literatur. Kalau mencapai 100, tidak muat ya otak saya. 68 itu sudah banyak bahasa Inggris lagi. Saya kan kurang begitu paham bahasa Inggris. Harus saya terjemahkan satu-satu. Kemudian maksudnya apa? Kemudian saya identifikasi, yang ini subjeknya siapa? Ternyata dari 68 tadi yang benar-benar sesuai dengan keinginan saya itu hanya sekitar 30. Yang lainnya pembicaraannya kurang mengena atau terlalu dangkal atau kadang melenceng jauh begitu, meskipun sama-sama representasi begitu. Nah, kemudian saya identifikasi ternyata
dari jurnal internasional tadi yang tahun 2011 yang subjeknya SD, saya hanya menemukan 2, yang SMP, SMA, perguruan tinggi belum ada, nggak tahu kalau nanti ketemu lagi. 2012 belum ada, enggak ada. Sampai akhirnya 2015 ada lagi 2. 2016 seperti ini. Akhirnya kemudian setelah saya baca semua, saya pitati, saya identifikasi, oh ini yang saya mau sudah sesuai, saya ambil 30 sebagai sampel. Dari 30 itulah kemudian saya buat seperti ini. Ini langkah entah ini langkah jadul atau langkah apa, tapi saya punya pemikiran seperti ini. Jadi saya kelompok-kelompokkan, misalnya saya menemukan SD, saya enggak mikir tahun berapa, yang penting ketemu sih tahunnya, nanti diurutkan nanti begitu. Jadi, oh judulnya ini, dari jurnal ini volume berapa, keywordnya apa. Nah, untuk agar saya tidak bolak-balik, maka abstraknya saya terjemahkan, langsung saya masukkan ke sini. Subjeknya siapa, pengarangnya siapa. Ini memudahkan saya ketika saya membuat identifikasi untuk literatur selanjutnya. Ini sampai 30. Jadi kalau SD saya sendirikan subjeknya, nanti ada lagi tabel yang subjeknya SMP, lagi ada SMA atau SMK, sampai subjeknya adalah mahasiswa. Begitu, itu yang saya lakukan sehingga akhirnya saya bisa menyimpulkan dari sekian puluh, yang hanya dari sekian puluh literatur saya baca itu rata-rata itu kegiatan yang mereka lakukan dengan berbagai metode, berbagai cara yang dilakukan bisa menaikkan pemahaman siswa sebesar sekitar 74%. 74% lebih rata-rata gitu. Jadi di bawah 50 tidak ada. Kemudian ada lagi yang biasa-biasa saja ya, di dalam literatur saya sebutkan di sini. Bentar, tak baca. Ada dari 68 saya baca tadi, kemudian 78 hasilnya literatur tadi bahwa representasi matematis dapat meningkatkan hasil belajar. Itu kesimpulan saya setelah membaca sekian literatur tadi. Kemudian 13% dari studi literatur yang saya kumpulkan tadi menunjukkan bahwa representasi matematis efektif meningkatkan pemahaman matematis siswa. Kemudian 9%-nya menunjukkan temuan lain yang beragam, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu begitu. Dan ternyata dari meningkatnya representasi matematis tadi banyak dipengaruhi beberapa hal. Yang pertama adalah lingkungan belajar. Nah, ini adalah tugas guru, bagaimana guru bisa menciptakan pembelajaran yang menantang. Tetapi awal pertama ketika guru bisa menciptakan pembelajaran yang kondusif, yang ada kolaborasinya, di situ ada tantangannya, tetapi siswa tetap dibekali dengan pemahaman konsep yang baik, kemudian ada latihan atau apa ya istilahnya, mengasah itu tadi, penanaman konsep, kemudian melatih konsep, kemudian keterampilan konsep. Di situ ada guru berperan penting di sini. Jadi siswa tidak bisa dilepas karena masalah representasi tadi adalah pada awalnya guru mengajar itu selalu membimbing siswa untuk meniru cara guru menyelesaikan sebuah permasalahan matematika. Jadi ini loh guru menerangkan seperti ini, coba kamu contoh seperti ini jalannya. Nah, awal siswa bekerja itu pasti seperti itu. Tetapi ketika dia sudah mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi, berarti dia mampu mengolah ide-idenya, maka dia boleh mengerjakan berbeda dengan gurunya. Nah, disitulah sebetulnya tingkat representasi siswa sudah berkembang atau sudah tumbuh gitu. Nah, rencana dalam penelitian saya besok saya akan meneliti seberapa toh jawaban siswa itu ketika ada sebuah soal, bagaimana dia menyelesaikannya, apakah sama dengan gurunya, ataukah dia berbeda, apakah dia punya ide lain, seperti itu. Itu untuk mengukur seberapa besar representasinya. Nanti ada indikator-indikatornya, cuma di sini saya belum membuat sehingga belum bisa membicarakan, cuma di dalam pikiran saya ada ide seperti itu. Kemudian kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang yang semuanya serba IT, di masa pandemi ini sebetulnya guru kalau tidak melakukan pertemuan
tatap muka, guru bisa membuat konten-konten tertentu agar bisa menumbuh kembangkan representasi siswa. Mungkin dia di dalam konten-kontennya tadi memberikan wawasan-wawasan baru atau ide-ide baru yang bisa ditonton oleh siswa. Jadi memang representasi ini sangat dipengaruhi oleh perilaku guru itu sendiri, bagaimana guru bisa mengelola kelasnya dengan sangat baik. Nah, oleh karena itu kesimpulan saya dalam melaksanakan pembelajaran matematika di sekolah, pendidik harus memperhatikan guru harus memperhatikan representasi matematis siswa. Karena apa? Representasi matematis adalah alat untuk menyampaikan pemikiran siswa sebagai bantuan untuk membangun ide-ide mereka. Kemudian representasi matematis itu perlu dibiasakan, dilatih, dan ditumbuh kembangkan. Kalau ini berhasil, maka akan muncul pemikiran-pemikir kritis, pemikir-pemikir kreatif, itu pasti dengan sendirinya akan muncul seperti itu. Cuma susahnya adalah mengawali, menumbuhkannya itu yang sulit. Nah, di sini guru memang sangat berperan dalam membiasakan, melatih, dan menumbuh kembangkan representasi matematis. Nah, saya berharap guru itu di dalam kelas selalu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan membahagiakan bagi siswa. Jadi siswa itu merasa kerasan di sekolah, merasa senang dengan gurunya. Itu juga salah satu faktor yang buat mereka suka belajar, suka memperhatikan apa yang dilakukan gurunya, dan itu juga akan menimbulkan kreativitas karena apa? Memberikan pengalaman yang berbeda gitu. Seseorang bisa berpikir tenang ketika emosinya atau makanan batiniahnya terpenuhi gitu. Seseorang resah, seseorang gelisah, berpikir nggak akan bisa. Nah, maka tugas guru adalah menciptakan suasana yang menyenangkan, yang menenangkan siswa sehingga pemikirannya bisa brilian begitu. Nah, pembelajaran yang menyenangkan, yang inovatif seperti ini tugas guru ya. Sehingga saya berharap dari pengalaman-pengalaman di luar diri kita itu akan bisa memunculkan representasi matematis juga mungkin di bidang yang lain. Begitu teman-teman, Pak Gito yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya lakukan, jerih payah saya ini benar menurut secara keilmuan. Kalau memang masih ada kekurangannya, ya mohon masukan dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rois. Iya, baik. Baik teman-teman, bisa mendengar suara saya, teman-teman? Bisa? Mas Rois. Bisa, Pak Rois. Dua yang tampil dari teman kita tadi, Mbak Prabandari, dengan RME-nya, kemudian Mbak Kasni dengan representasi matematisnya. Monggo teman-teman kalau ada masukan dan pertanyaan mungkin bisa disampaikan kepada disebutkan namanya untuk siapa dan monggo disampaikan. Silakan teman-teman. Oke, Mas Rois. Izin, Mas Rois. Baik, Mas Abdul silakan. Suara saya terdengar? Terdengar, Mas Abdul. Ya, sebelum kita memberikan pertanyaan atau memberikan masukan, kita apresiasi dulu kedua guru SD kita ini luar biasa sanggup melakukan presentasi sore hari ini. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Bu Kasni dan untuk Bu Prabandari, luar biasa. Meskipun guru SD, teman-teman ini menunjukkan kesungguhan yang luar biasa keras ini ya. Bagus. Terima kasih, Semangat, Mas. Terima kasih. Oke, nggak ada masukan. Harus ada masukan kalau dari Mas Abdul. Sedikit. Tadi saya baru nerimanya filenya Mbak Prabandari ya. Sudah ini sedikit aja Mbak Prabandari. Terkait Mbak Prabandari RME menggunakan makanan sama Jawa. Jadi memang saya kurang paham terkait matematika ya, apalagi etnomatematik. Tapi karena saya nggak paham makanya saya tanya. Guyur bukan. Oke, ini bagian Mbak
apa jenenge ini pendahuluan paragraf terakhir. Nah, ini paragraf terakhir kalimat pertama. Penelitian ini mengambil peran untuk mengeksplorasi etnomatematika pada makan tradisional yang ada dalam budaya masyarakat Jawa dengan pendekatan RNE, yaitu pembelajaran yang dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan permasalahan yang nyata. Oke, berarti tujuannya nanti disertasi ini Mbak Praba ini ke arah mana sebenarnya? Mengembangkan atau apa kan supaya, karena ini sudah mengarah ini. Mengarah gimana, Mas? Nah ini mengarah digunakan sebagai konteks dalam pembuatan desain. Nah, berarti kan tujuannya pengen bikin desain gitu kan sebenarnya. Aduh. Ini pertanyaan ya buat saya? Oh pertanyaan. Nah, Ya. Nanti tak kasih masukan, sebelum tak kasih masukan tak tanya dulu biar ora salah. Iya, mau buat desain. Desain, oke. Berarti desain yang diharapkan itu desain, berarti nanti R&D Mbak ya? Rencananya R&D, Mas. Rencananya R&D. Oke, berarti menurut saya, masukan dari saya simple saja. Di bagian paragraf terakhir ini mengeksplorasi harus lebih jelas lagi. Eksplorasi etnomatematika, eksplorasinya ini dari kacamata yang mana gitu. Karena ketika saya memahami kalimat pertama paragraf terakhir ini terlalu panjang, jadi saya kurang paham mau lihatnya dari kacamata apa. Saya pernah baca juga di sebuah panduan penulisan artikel itu, kalau nggak salah satu kalimat itu maksimal 30 kata supaya terbaca gitu, maksimal 30 kata. Ini nanti bisa direduksi lagi karena ini kalau saya lihat belum dihitung sih, hanya dilihat ini lebih dari 30 kata sehingga maknanya kabur, maknanya samar, kabur, samar. Sehingga perlu diperjelas lagi di paragraf ini, mengeksplorasinya mau dari kacamata seperti apa. Karena ada pendekatan matematika, interaksi dengan lingkungan, ada banyak sekali kata kunci dalam paragraf akhir kalimat pertama ini. Kata kunci susah mau ke arah. Tapi di kalimat berikutnya sudah diperjelas, mau tujuannya adalah sebagai konteks, mungkin bukan konteks ya, landasan atau dasar atau apa ya. Kalau sebagai konteks dalam pembuatan desain itu masih kurang eksplisit juga. Oke, Mas, ya. Konteksnya itu mungkin diganti landasan atau gitu. Ini saya itu aja. Ya. Teman-teman yang lain ada yang Oke, Mas Abdul, sampun. Sampun Mas Loris, suaranya kok cilik Mas Loris? Oh iya, sini hujan ya Mas, sinyalnya saya kepental 2 kali tadi. Teman-teman, ada yang mau beri masukan lagi, monggo silakan. Satu lagi untuk Bu Kasni juga, monggo kalau ada masukan. Atau cukup? Saya mungkin sedikit, Mas Rais. Silakan Bu Sri. Oke. Terima kasih, menarik sekali apa yang tadi disampaikan Bu Kasni ya. Kami belum mendapatkan artikelnya Bu Kasni, sepertinya Supen ada di grup Bu, saya ngirimnya tadi sudah jam 3 lebih, waktu istirahat saya segera kirim. Sudah ada di grup. Mungkin saya yang kelewatan bacanya ketumpuk-tumpuk dengan yang lain. Cuman saya menyimak sebenarnya yang disampaikan Bu Kasni tadi kan menarik sekali ya, sampai
60 lebih artikel, 30 lebih yang sesuai dengan tujuan dari penelitian yang akan Ibu sampaikan gitu ya. Cuman yang saya itu memperhatikan sekilas dari PPT Ibu tadi, jurnal-jurnal tadi, Ibu langsung kesimpulan gitu ya. Nah, mungkin bisa di Bu, yang 30 artikel tadi, poin-poinnya apa gitu. Jadi mungkin nanti bisa dikategorisasikan. Jadi ada penemuan-penemuan di dalam artikel yang Ibu review tadi. Jadi bisa lebih diinikan. Saya belum baca ininya sih, belum baca artikelnya, belum ketemu, mungkin ketumpuk-tumpuk nggih. Cuman saya melihat sekilas tadi dari, walaupun sudah di tadi ditabel-tabelkan gitu ya, akan lebih indah kalau diperjelas misalnya dari 30 artikel tadi itu tuh kategorisasinya apa saja sesuai dengan saya kurang paham juga terhadap matematika gitu ya. Tetapi apa yang akan Ibu konsepkan dalam penelitian itu mungkin bisa ketemu di situ. Nah, nanti akan ketemu gapnya antara yang akan Ibu teliti dan yang sudah teliti. Itu mungkin akan lebih melengkapi dari artikel yang panjenengan buat. Gitu aja sih masukan dari saya nggih. Nggih, Bu Sri, saya tunjukkan. Nggih. Ini Bu Sri, mungkin yang jenengan maksudnya seperti ini ya. Saya membuat ini kriteria inklusinya. Jadi yang berupa topik, terlihat enggak Bu Sri? Nggih. Nah, saya berusaha membuat seperti ini. Moga-moga benar itu ya. Moga-moga benar gitu ya. Ini kan baru ini kan ya Bu ya, ada di dalam itu literaturnya, tetapi tidak saya buat di PPT-nya karena nggak cukup waktunya, terus terang itu. Jadi sudah saya buat, sudah baca seperti ini, ada kriterianya, jadi ada itu kriteria pencarian tak Bu? Itu kriteria pencarian ya? Oh, saya Google toh Bu, pakai kata kunci ini saya sebutkan ya. Pengumpulan data saya lakukan melalui Google Searching untuk mendapatkan artikel tersebut di jurnal-jurnal secara online dengan kata kuncinya representation matematis in jurnal, saya gitu Bu Sri. Terus muncul beberapa sapitati satu-satu, terus yang berbicara tentang topik mana, yang berbicara tentang, ternyata dari 68 tuh enggak ada yang bicara tentang geometrinya SD Bu Sri. Saya enggak menemukan. Artinya berarti penemuan saya belum ada kembarannya begitu. Nah, iya. Nanti kan sudah benar nggak langkah-langkah misal dari sini nih Bu, di pembahasan tuh Bu. Ini kan hasilnya nggih, hasil dari pencariannya metodologi. Nah, di pembahasannya kan saya belum melakukan penelitian, jadi etok-etok ya bahas ini. Nggih, pembahasan dari artikel yang apa niku ditemukan niku. Nah, ini nggih sampun ya, ada lingkungan belajar ada. Ya, pokoknya aku belajar mati-matian ini, bener. Sama Bu. Elok iki olah luar biasa, ada sampai 70 he. Saya hanya membaca 68 tok Bu Sri. hanya 68. Itu menerjemahkannya yang loyo saya. 68 kemudian saya ambil yang sesuai 30. Yang 38 saya buang karena kelihatannya kurang pas begitu. Ya memang gitu Bu. Ini mungkin lebih diperdalam Bu, sayang tolong 30 artikel ini kayaknya cuman sedikit sekali dicantumkan nggih. Ya, mungkin besok tak bacanya lagi. Artikelnya moco maksud saya itu. Ya, terima kasih. Besok tak bacanya lagi sebagai referensi, teman. Gitu aja matur nuwun Bu. Ya, jadi saya merasa yakin bahwa nanti disertasi saya itu tidak ada kembarannya karena saya sudah mencari sekian, ternyata rata-rata adalah analisis representasi terhadap apa. Itu yang membahas geometri khusus ke-SD belum ada begitu. Ada lagi monggo teman-teman yang mau menanyakan, silakan, atau memberi masukan enggak apa-apa biar saya jadi pinter
kayak jenengan. Monggo teman-teman, masih ada? Saya Cukup? halo. Baik, kalau cukup kita kembalikan Halo. waktu yang baik. Oke, matur nuwun. Namanya Pak Ibda itu mau komentar. Apa sinyal saya yang anu Pak ya? Hah? Sinyal saya nggak nyambung apa ya? Halo Mas Rois. Halo, bisa didengar Mas? Nyambung terdengar kok Mas Ibda. Jelas kok. Oh. Hanya menambahkan sedikit atau mungkin menegaskan ya untuk punyanya Mbak Prabandari tadi, matematika realistis ya. Memang ini menjadi topik menarik untuk yang suka ataupun mengkaji di bidang matematika. Mungkin literaturnya beda atau mungkin saya salah baca. Ini kan tadi pendekatan matematika realistik ya. Nah, apakah ini itu memang dari sisi literaturnya memang pendekatan? Karena saya baca, kebetulan tadi skripsi mahasiswa saya juga tentang ini itu model ya. Nah, mungkin perlu penegasan saja apakah ini model PMR ya atau pendekatan, itu mungkin yang perlu ditegaskan biar kami bisa menerima ini sebuah pendekatan seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk makanan tradisional yang membuat kita lapar ya. Makanan tradisional yang disajikan itu, apakah itu di artikel saya baca itu memang perspektif penulis ya. Karena ini masih konteks artikel review, mungkin bisa dicarikan artikel yang memang mengarahkan bahwa makanan-makanan ini yang bisa dijadikan sebuah setting etno matematikanya, mungkin seperti itu. Ataukah memang itu disajikan dari hasil temuan orang lain yang sukses dalam menerapkan etnomatematika, atau memang ini diarahkan karena arah penelitiannya di R&D ya, tadi disinggung Mas Abdul. Mungkin seperti itu. Apakah ini memang hasil penelitian orang lain sehingga muncul nama-nama makanan itu, atau ini dari perspektif penulis? Mungkin itu saja dari tambahan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ibda masukannya. Nanti saya kaji lagi, belajar lagi apakah RME itu pendekatan atau model pembelajaran ya, karena dari teori-teorinya juga banyak, ada yang bilang model, ada yang bilang pendekatan gitu. Nanti bisa saya kaji lagi. Nah, kalau untuk makanan-makanannya itu mungkin saya ambil yang memang dari makanan tradisionalnya yang visualisasinya memang lebih lekat dengan anak, dengan bentuknya itu yang lebih visualisasinya lebih bisa ditangkap oleh anak gitu. Memang banyak sekali makanan tradisional yang bisa mencakup geometri itu memang banyak sekali. Itu memang ya cuma saya ambil itu saja Mas. Terima kasih Mas Hamidullah Ibda. Sampun cekap rencang-rencang teman-teman. Jika sudah, kita kembalikan ke Pak Edi. Oke, terima kasih Pak Rois yang sudah menjadi moderator dalam diskusi ini. Oke, terima kasih pada penyaji baik Pak Bu Prabandari maupun Bu Kasni ya. Ini perjuangan yang luar biasa mungkin ya. Sampai berapa artikel tadi yang dikumpulkan ya. Dari 68 atau berapa kemudian jadi 30 gitu ya. Lalu langkah-langkahnya tadi jelas sekali yang dilakukan oleh Bu Kasni tadi ya. Lalu dipetakan, kemudian mencoba untuk dibahas ya. Tapi Bu Prabandari apakah melakukan yang sama? Nggih Pak, cuma itu kan belum saya tampilkan karena sebenarnya kan masih maju minggu depan, jadi belum sempurna itu Pak. Ya. Mungkin juga sama tadi ketika Bu Kasni
saya lihat draftnya juga masih dalam bentuk draft ya, lebih kurang ya. Mungkin kalau dipertajam lagi kan menjadi sesuatu yang sangat bagus ya. Yang penting nanti temuan-temuan artikel-artikel ini didialogkan satu sama yang lain ya, sehingga nanti Ibu bisa menemukan misalnya bahwa RME itu efektif untuk meningkatkan minat, efektif untuk meningkatkan menarik ya, dalam artikel yang Ibu menemukan nggak itu? Lalu Iya, Pak. Bu Prabandari ya. Tadi suaranya putus-putus, Pak. Ya. Menemukan nggak bahwa RME itu kemudian dalam pembelajaran matematika menjadi lebih menarik, lebih bermakna bagi siswa, meningkatkan pemahaman gitu dalam artikel-artikel yang sudah Bu ya, iya, Pak. menemukan semacam itu. Iya. Jadi sesuatu yang menarik. Nanti dari awal ini kemudian bisa membuat desain, ya toh? Iya. Ya, demikian juga dengan Bu Kasni tadi ya. Bisa dilakukan upaya semacam itu, dialog-dialog yang antar artikelnya sehingga bisa mengerucut ada satu yang bisa dilakukan langkah selanjutnya. Berarti ini arahnya dua-duanya R&D ya Bu. Bu Kasni juga. Oh, saya tidak pengembangan Bapak. Saya kan rencananya besok kan struktur kognitif representasi matematik pada materi geometri gitu. Jadi saya melihat bagaimana pola pikir siswa ketika dia menyelesaikan sebuah masalah matematis. Saya melihatnya dari jawaban. Uraian kan jawabannya harus bentuknya uraian soalnya, tidak bisa pilihan ganda. Jadi bagaimana dia mampu mengkonstruk idenya, kemudian diungkapkan dalam bentuk bahasa tulis begitu. Yang ingin saya teliti. Apakah dalam artikel-artikel yang Ibu kumpulkan sudah bisa mengerucut ke situ, Bu? Enggak, sudah mengerucut ke itu, Bu, atau? Sudah. Jadi saya tuh 2 kali kerja. Pertama saya mencari sesuai dengan judul saya. Jadi artikel yang berkaitan dengan struktur kognitif itu saya sudah mendapatkan 12. Kemudian yang berkaitan dengan representasi tok itu 16 atau berapa. Kemudian geometri. Jadi saya pita-pita sesuai judul saya. Tetapi saya berpikir karena kan Bapak menghendaknya harus Scopus gitu kan. Maka saya kemudian berbalik arah, saya ambil literatur yang internasional yang berbahasa Inggris. Jadi saya mengulang lagi dari bawah. Yang sudah saya dapatkan kemarin itu sebanyak 48 di awal, itu tidak saya pakai lagi. Gitu. Kemudian saya berpikir bahwa ruh dari penelitian saya adalah di representasi matematisnya, bukan di struktur kognitifnya, juga bukan di geometrinya ataupun taksonomi solonya, karena itu hanya sebagai alat untuk menguji saja. Nah, ketika saya bisa menemukan bahwa ruhnya saya ada di representasi matematis, kemudian dengan segenap kemampuan saya arahkan bahwa literatur yang harus saya pilih adalah literatur yang membahas tentang representasi matematis, tetapi harus yang internasional, bukan yang nasional, begitu. Karena saya berharap dengan cara membaca begitu, saya tahu oh berarti kalau artikel internasional itu modelnya seperti ini. Jadi secara tidak saya belajar otodidak begitu. Terus terang saya dari nol Bapak. Jadi saya memang harus benar-benar mengejar ketertinggalan saya seperti itu. Jadi sistem belajar saya seperti itu. Jadi literatur kalau internasional jurnal ini bentuknya seperti ini, saya sudah bisa menilai sendiri gitu, punya rangsuman sendiri. Oh berarti kalau aku ingin misalnya mengirim artikel ke ini, berarti modelnya kira-kira seperti ini. Itu baru taraf belajar saya seperti itu, otodidak dari pengalaman ini review literatur yang sudah saya lakukan tadi. Jadi saya 2 kali kerja. Pertama 48 sudah dapat tapi berbahasa Indonesia semua. Nah kita kok tidak bisa bahasa Inggris Bapak. Akhirnya saya ambil yang internasional dengan harapan saya punya pemahaman yang lebih tentang artikel-artikel yang internasional begitu. Oke, terima kasih perjuangan Bu Kasni. Oke, terima kasih semuanya Bu Kasni maupun Bu Prabandari, kita kasih plus tadi. Oke. Ternon Pak. Enggak Pak Rois ditutup. Iya.
Oke, baik Pak Edi dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah untuk 2 presenter hari ini sudah menyelesaikan tugasnya. Mari teman-teman kita tutup kuliah kita sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih kepada teman-teman, Matur nuwun kagem Pak Edi, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kebaikan. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Edi. Ya, mohon pamit saya semuanya. Pak Edi, teman-teman. Terima kasih Pak Ibda, Pak Roes, Bu Prabandari, Pak Berio. Oh, Berio ada tuh ini.